Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Sari Sitorus, NIM 0301192148. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah kelas 9 mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik adik-adik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah. Baik, kita lanjut. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan Bait al-Hikmah, dan terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Jadi, popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Itulah yang didirikannya. Baik, lanjutkan lagi. Dalam sejarah peradaban Islam, periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah dikenal sebagai puncak keemasan dalam peradaban Islam. Kemakmuran masyarakat mencapai titik tertinggi, yaitu berhasil menyiapkan landasan perkembangan dunia pendidikan, terutama bagi perkembangan ilmu filsafat, agama, kedokteran, dan berbagai macam ilmu pengetahuan. Baik adik-adik, dilanjutkan kembali. Kemajuan yang ada pada dinasti Abbasiyah juga tidak terlepas dari stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi kerajaan. Pusat kekuasaan Abbasiyah berada di Baghdad. Daerah ini tertumpu pada pertanian dengan sistem irigasi dan kanal di sungai Eufrat dan Tigris yang mengalir sampai Teluk Persia, dan perdagangan juga menjadi tumpuan kehidupan masyarakat di Baghdad. Kemajuan dinasti Abbasiyah juga begitu pesat dan sangat beragam. Salah satunya yaitu Bait al-Hikmah atau Bait al-Hikmah ini ialah contoh bahwa kekayaan literasi dari suatu pengetahuan menguasai negeri ini. Atau bisa dikatakan juga bahwa Bait al-Hikmah ini yaitu perpustakaan yang sangat berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Pusat ilmu pengetahuan di dunia ini berada pada genggaman masyarakat Islam, dan puncak keemasan dinasti Abbasiyah ini utamanya berada pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga terletak pada masa Khalifah Al-Ma'mun dari Harun ar-Rasyid. Baik adik-adik, kita lanjut lagi. Yang kedua, kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dalam kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah ini terdiri dari yang pertama dalam bidang sosial dan masyarakat, dan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, yaitu munculnya berbagai kelompok dalam masyarakat yang semakin heterogen, baik suku, bangsa, etnis, agama, dan berbagai unsur warga negara. Selanjutnya yaitu yang kedua dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini terdapat tiga, yaitu dalam sektor pertanian, dalam sektor perdagangan, dan dalam sektor perindustrian. Dalam sektor pertanian ini telah dibangun banyak bendungan dan kanal-kanal irigasi dan terusan. Contohnya, pada masa Harun ar-Rasyid ini, istri Khalifah Jubaidah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke pemukiman penduduk, terutama daerah yang sering dilanda musim kemarau, dan menjadikan dua kota suci itu menjadi sejahtera, tanahnya subur dan makmur. Yang kedua, dalam sektor perdagangan. Dalam sektor perdagangan ini perekonomian warga Abbasiyah umumnya meningkat mulai pada zaman pemerintahan Al-Mahdi. Dengan peningkatan sektor pertanian atau perdagangan ini dan hasil tambang,
dan hubungan luar negeri antara Daulah Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan lain telah meningkat. Dan dalam sektor perdagangan, Basra juga menjadi pelabuhan penting sebagai tempat dagang transit antar timur dan barat. Yang ketiga, yang terakhir, dalam sektor perindustrian. Dalam sektor perindustrian ini banyak kota-kota yang dibangun sebagai pusat-pusat industri. Basra sebagai pusat industri gelas dan sabun, Kufa industri tekstil, Kazakhstan industri sutra, Damaskus industri pakaian jadi dan sustra bersulam, dan Syam sebagai pusat industri keramik dan gulas berukir. Pada zaman ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis tentang ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan, baik dalam akal atau rasional ataupun natri, mengalami kemajuan dengan berkembang pesatnya. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, selain perhatian khalifah yang sangat besar, juga disebabkan oleh yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang kedua, gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab di masa Khalifah Al-Mansur dengan dibentuknya Dewan Penerjemahan Bahasa Latin. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid ini didirikan yaitu lembaga ilmu pendidikan yang formal seperti madrasah, kutab, masjid, majelis, munadarah, dan Darul Hikmah. Darul Hikmah menjadikan pusat ilmu pengetahuan sehingga melahirkan para ilmuwan dari teknologi cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga membawa kejayaan dinasti Abbasiyah dan mencapai puncak keemasan. Adapun dalam mencapai puncak keemasan ini yaitu yang pertama dalam pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, para khalifah Abbasiyah telah mampu menciptakan sistem birokrasi pemerintahan modern seperti dibentuknya semua unsur kelembagaan negara dan administrasi negara yang ditata dengan rapi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, dan arsitektur terus mengalami pertumbuhan. Itu disebabkan karena para khalifah lebih berorientasi pada perluasan wilayah kekuasaan. Pada Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan mendatangkan para arsitektur dari luar negeri untuk membangun dan mengajarkan ilmunya kepada orang-orang Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Mansur juga telah dibangun kota Baghdad yang berbentuk bundar, di tengahnya dibangun istana Al-Qasr Al-Zahabi dan Masjid Al-Mansur yang melambangkan kemegahan dan keindahan kota Baghdad. Di antara bidang seni dan budaya yang berkembang ialah yang pertama arsitektur. Khalifah Abbasiyah sangat menyukai seni arsitektur untuk keperluan membangun sebuah gedung, misalnya seperti masjid, istana, madrasah, perkantoran, dan sebagainya. Mereka tidak segan-segan mendatangkan arsitektur dari luar Abbasiyah. Perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah ini juga tercermin pada beberapa peninggalan bangunan-bangunan bersejarah seperti masjid. Yang kedua, seni tata kota. Istana emas yang berada di tengah Baghdad yang melambangkan kemegahan dan keindahan kota Baghdad. Seni bangunan berkembang juga membuat kota Baghdad menjadi kota metropolitan yang megah dan indah. Keindahannya mengagumkan dunia sehingga dijuluki dengan Aflul Lailah wal Lailah, 1001 malam. Dan juga dibangun kota satelit sebagai penyangga kota Baghdad. Kota Samarra dibangun pada masa Khalifah Al-Muhtasim Billah. Samarra termasuk kota yang dibangun dengan nilai seni dan tata kota yang tinggi. Yang ketiga, seni sastra. Pada masa Abbasiyah ini, dunia sastra mengalami kemajuan. Kota Baghdad dikenal sebagai pusat sastrawan dan penyair. Dan yang terakhir, seni suara dan seni musik. Yang pertama, seni suara dan musik juga mengalami kemajuan. Pada umumnya, Khalifah Abbasiyah menyukai musik dan lagunya yang diciptakan oleh para tokoh terkenal. Yang kedua, dan Khalifah Hakam II yang pernah menciptakan alat musik tiup yang diberi nama BUQ. Jadi adik-adik, itulah singkatnya tentang peradaban Islam dan kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.